Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Fatima. Nah, teman-teman udah sering dengar belum tentang asesmen autentik? Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar tentang asesmen autentik ya. Nah, di sini saya akan membahas sekilas tentang asesmen autentik. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, mari kita simak sama-sama. Untuk teman-teman yang sudah tahu, mungkin ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas. Nah, teman-teman, asesmen autentik itu apa sih? Gitu kan. Nah, asesmen autentik ini adalah suatu proses pengumpulan, kemudian pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, dan bukti-bukti autentik yang akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nah, secara garis besar yaitu asesmen autentik ini adalah prosedur dan instrumen penilaian proses serta pencapaian pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana fokus utamanya adalah untuk menilai perkembangan melalui kegiatan yang menyerupai situasi yang nyata atau kondisi sebenarnya. Kemudian asesmen autentik ini dia bersifat holistik atau menilai peserta didik secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada hasil akhir saja, tapi juga pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, kalau mungkin dulu teman-teman pernah mendengar istilahnya adalah ada penilaian konvensional namanya. Terus sekarang ada penilaian autentik gitu. Nah, kan apa sih bedanya? Nah, ini merupakan sebuah perubahan dalam penilaian pembelajaran. Jadi penilaian konvensional ini dia biasanya penilaiannya tidak dapat menggambarkan kemampuan belajar siswa secara menyeluruh. Nah, sekarang dirubah jadi penilaian autentik, yaitu penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk memberikan gambaran pengalaman dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Nah, hasil belajar pada penilaian konvensional yaitu hasil belajar siswa hanya menggambarkan dalam bentuk angka atau huruf saja, di mana gambaran ini maknanya kan sangat abstrak gitu kan, tidak kita ketahui gitu nama makna dari angka atau huruf ini apa, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang penilaian autentik yaitu kemajuan belajar atau hasil belajar siswa ini dapat diketahui oleh guru dan orang tua, bahkan oleh siswa itu sendiri. Jadi sama guru itu dijelaskan gitu, nah kan secara detail bagaimana perkembangan anak atau siswa. Karakteristik dari penilaian autentik ini mungkin teman-teman sudah sering dengar, yaitu yang pertama adalah berkelanjutan. Artinya apa? Artinya dilakukan secara terus-menerus untuk memantau kemajuan dan memperbaiki hasil belajar siswa. Kemudian ada yang namanya berorientasi pada aktivitas. Artinya apa? Artinya menekankan pada apa yang biasanya dilakukan oleh anak. Jadi bukan sekedar apa yang dia ketahui saja. Lalu keterkaitan atau artinya sangat erat keterkaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian mencerminkan realitas. Artinya apa? Artinya masalah yang dinilai mencerminkan tantangan dalam kehidupan yang nyata gitu. Nah, kan apa atau yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian mekanisme penilaian ini bagaimana gitu. Nah, kan jadi mekanisme penilaian ini sendiri yaitu dimulai dari tiga pihak utama ini. Yang pertama ada dari guru. Nah, guru biasanya melakukan menggunakan tes atau non tes melalui ulangan serta penugasan atau PR harian di rumah. Kemudian setelah dari guru, kemudian dari satuan pendidikan atau sekolah. Nah, jadi dari sekolah ini misalnya melaksanakan ulangan semester, ulangan akhir semester atau ujian tingkat kompetensi gitu kan. Nah, setelah dari sekolah lalu ke pemerintah. Dari pemerintah ini bisa berupa ujian mutu tingkat kompetensi yang dilakukan dengan metode survei, biasanya untuk pemetaan nasional. Lalu peran kita sebagai guru dalam penilaian autentik ini seperti apa? Nah, salah satunya yaitu untuk mengetahui cara menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta nanti membuat desain pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu adalah untuk menjadi kreatif tentang bagaimana proses pembelajaran peserta didik dapat diperluas gitu atau bisa kita kembangkan.
Nah, adapun mungkin mekanisme teknis penilaian autentik ini di dalam kelas itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah terpadu dengan pembelajaran. Jadi, penilaian itu dilakukan secara mandiri oleh guru selama kegiatan belajar berlangsung. Kemudian pengumpulan informasi atau proses sistematis dengan mengumpulkan informasi mengenai perkembangan, kemudian kemampuan dan kebutuhan belajar anak secara berkelanjutan. Lalu ada yang namanya analisis dan tindak lanjut dari guru, yaitu adalah guru mencatat, kemudian menganalisis, lalu menggunakan hasil asesmen tersebut untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian jenis-jenis dalam asesmen autentik ini ada apa aja? Yang pertama yaitu adalah namanya penilaian kinerja atau performan. Nah, penilaian kinerja ini seperti apa? Yaitu dengan cara mengamati siswa saat melakukan tugas nyata untuk melihat muncul atau tidaknya perkembangan atau sesuai dengan indikator tertentu. Kemudian menggunakan instrumen daftar periksa seperti checklist atau skala penilaian, misalnya skor gitu kan. Kemudian ada yang namanya penilaian proyek. Penilaian proyek ini seperti apa? Yaitu seperti tugas kompleks yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengukur kemampuan aplikasi pengetahuan. Kemudian ada yang namanya penilaian portofolio, yaitu adalah kumpulan hasil kerja kelompok atau individu yang menunjukkan kemampuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Nah, lalu ada yang namanya catatan anekdot. Catatan anekdot ini seperti laporan objektif mengenai apa yang dilakukan peserta didik dalam situasi tertentu gitu. Nah, lalu ada yang namanya tes tertulis, yaitu adalah tes berbentuk uraian atau esai yang menuntut siswa untuk menganalisis, kemudian menyintesis dan mengevaluasi materi yang diberikan oleh guru. Nah, penilaian kerja ini dapat dicontohkan seperti yaitu ada daftar cek atau checklist, kemudian ada catatan anekdot, kemudian ada skala penilaian, lalu ada yang namanya memori atau ingatan. Nah, daftar checklist ini sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Kemudian catatan anekdot atau narasi yaitu digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh siswa saat melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, jadi guru bisa menentukan seberapa baik peserta didik ini memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada yang namanya skala penilaian. Skala penilaian ini biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik. Jadi seperti misalnya 5 baik sekali, 4 baik, kemudian 3 kurang, 3 cukup, misalnya kan 2 kurang, atau misalnya 1 kurang sekali, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya memori atau ingatan. Nah, memori atau ingatan ini digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu dengan tanpa membuat catatan. Jadi, guru menggunakan informasi ini dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik ini sudah memenuhi perkembangannya berhasil atau belum. Kemudian ada yang namanya penilaian proyek. Penilaian proyek ini apa? Penilaian proyek ini adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, berupa investasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian proyek ini adalah keterampilan peserta didik dalam memilih topik, kemudian mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, kemudian memberikan makna atas informasi yang diperoleh dan menulis laporan. Lalu kesesuaian atau relevansi materi ajar dengan pengembangan sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik ini harus sesuai. Lalu keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, adapun penilaian portofolio yaitu adalah merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Lalu berangkat dari hasil kerja peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, itu memerlukan refleksi peserta didik dan evaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Nah, langkah-langkah penilaian portofolio ini yaitu adalah untuk
Pertama, guru menjelaskan secara ringkas pentingnya penilaian portofolio, kemudian guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Kemudian ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio tersebut menjadi sebuah pembelajaran. Kemudian guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai dengan catatan dan tanggal pengumpulannya. Lalu guru melihat portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Lalu jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang tadi sudah dibuat gitu kan. Kemudian guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolionya. Nah, kemudian ada yang namanya penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini seperti apa? Yaitu tes tertulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik yang mampu mereka ingat, memahami, kemudian mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan lainnya atas materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian tes tertulis ini berbentuk uraian yang sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga peserta didik mampu menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian teknik utamanya adalah tadi observasi. Nah, observasi ini adalah gambaran nyatanya memberikan data tentang perilaku anak dalam situasi alami tanpa tekanan. Kemudian identifikasi dini, yaitu membantu memahami perkembangan sosial dan emosional serta mengidentifikasi jika anak membutuhkan bantuan ekstra. Kemudian fleksibilitas, yaitu dapat dilakukan kapan saja selama kegiatan bermain atau belajar berlangsung. Nah, adapun mekanisme dari penilaian observasi tadi itu adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu penyimpanan hasil observasi yang sudah dituliskan, kemudian refleksi dan umpan balik kepada siswa. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, asesmen autentik ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada keterbatasan guru. Nah, dari keterbatasan guru sendiri adalah belum semua guru itu memiliki pemahaman yang sama gitu mengenai asesmen autentik. Kemudian kendala waktu, jadi keterbatasan waktu untuk melakukan observasi yang mendalam karena mungkin dalam satu kelas itu anaknya banyak gitu kan. Nah, selain pada itu ada yang namanya tantangan dokumentasi. Tantangan dokumentasi ini karena kurangnya sistem dokumentasi perkembangan anak yang sistematis dan terstruktur sehingga guru kadang lupa untuk melakukan dokumentasi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu adalah asesmen autentik ini memungkinkan guru untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh gitu melalui proses yang alami dan bermakna. Pelatihan yang memadai bagi guru sangat diperlukan agar proses penilaian ini dapat berjalan dengan optimal dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Nah, sekian dari saya mengenai tentang penilaian autentik. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.